Selamat datang, Anda berada di channel Algoritma Komputer. Kita akan membahas tentang teknisi laptop otodidak. Jadi teknisi laptop otodidak ini akan kita kupas begitu banyak part-partnya nantinya. Karena ini nggak cukup waktu untuk membahas dalam sekitar 20 menit. Nah, jadi ini video ini ada part-partnya, ini part 1 ya videonya. Jadi part 1 ini mungkin hanya pengantar aja bahwa bagaimana Anda bisa menjadi teknisi laptop yang handal, teknisi laptop yang profesional. Jadi untuk menjadi teknisi laptop ada beberapa hal yang terlebih dahulu Anda harus perhatikan dan pahami hal-hal ini sehingga Anda bisa melaju ke video berikutnya. Persiapan Anda untuk menjadi teknisi laptop secara otodidak itu yang pertama adalah Anda harus menjadikan hobi, jadi minat Anda dari dalam hati sehingga dia menjadi hobi. Itu yang pertama, syarat pertama. Jadi apabila syarat pertama ini Anda gagal, sebenarnya 50% Anda sudah gagal menjadi teknisi laptop yang handal. Karena kalau Anda nggak hobi, artinya Anda disuruh-suruh oleh teman Anda disuruh-suruh orang, atau Anda ikut-ikutan karena ada tren bahwa teknisi laptop itu bisa menghasilkan uang yang banyak dan sebagainya. Bila itu alasan Anda sudah gagal di jalan untuk melaksanakan prosedur-prosedur menjadi teknisi yang handal. Yang kedua, memang harus ada motivasi. Jadi harus ada motivasi. Yang kedua harus ada motivasi mengapa Anda ingin menjadi teknisi laptop yang handal. Jadi ada motivasi. Motivasinya apa? Motivasinya bukan Anda berharap. Nah ingat, motivasinya bukan Anda berharap. Artinya Anda begini, Anda mempelajari keterampilan ini, teknisi laptop, Anda berharap suatu ketika akan menjadi teknisi handal yang bisa menyervis laptop atau membuka toko komputer atau toko laptop. Nah itu mungkin harapan Anda nanti. Jadi harapan Anda ini jangan nanti, langsung. Jadi motivasinya Anda harus langsung. Langsung bagaimana? Sejak Anda menetapkan diri ingin menjadi teknisi laptop yang handal, ingin mempelajari teknisi laptop ini dengan serius, maka sejak itu Anda harus membuka suatu link. Anda harus sudah membuka servis secara langsung. Anda sudah menetapkan diri atau Anda menetapkan diri sebagai teknisi gitu nah. Meskipun ilmunya Anda belum peroleh. Jadi Anda tetapkan sebagai teknisi, misalnya Anda buka servis, Anda servis laptop teman Anda terima aja dulu semua kondisi. Nanti masalah setelah Anda terima, bagaimana pikiran Anda mencari cara link ke teknisi-teknisi yang lebih paham lebih dulu, itu nggak masalah juga. Yang jelas Anda harus langsung, jangan berharap. Jadi Anda harus langsung, atau Anda berbisnis di dunia ini. Misalnya Anda membuka akun di Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. Anda buka di situ, Anda jual beli laptop second misalnya, atau jual spare part laptop. Anda harus terjun langsung. Pada saat Anda terjun langsung membuka toko atau membuat akun di Bukalapak misalnya, Anda isi itu dengan barang-barang komponen-komponen laptop, misalnya hard disk bekas, misalnya RAM bekas, prosesor bekas, atau bahkan casing-casing laptop yang bekas, fleksibel dan sebagainya, kipas-kipas, Anda bisa jual itu Anda artinya secara tidak langsung Anda sudah belajar tentang teknisi. Karena untuk menyajikan, untuk memfoto barang-barang itu semua Anda butuh laptop yang untuk dibongkar. Jadi Anda sudah terlibat langsung. Jadi motivasi yang saya maksud adalah Anda terlibat langsung, jangan Anda berharap. Jadi Anda berharap itu begini, Anda belajar menyimpan dulu keterampilan Anda, nanti suatu waktu Anda akan buka toko servis. Nah itu tidak seperti itu. Kalau Anda seperti itu, motivasi Anda sebetulnya nggak ada. Jadi motivasi itu harus ada sesuatu yang langsung, yang memaksa Anda untuk belajar lebih giat gitu nah. Jadi seperti itu prinsip belajar di algoritma komputer. Nah jadi harus ada motivasi itu. Motivasinya Anda langsung buka servis, Anda langsung jual beli laptop, Anda langsung berhubungan dengan grup-grup yang ada di FB tentang dunia servis. Anda langsung transaksi membeli rongsokan dan sebagainya. Nah, kurang lebih yang saya maksud ini ada motivasi ya seperti itu. Dan sekaligus Anda bisa menghasilkan uang sebetulnya. Jadi Anda jangan berpikir bahwa wah kalau buka langsung servis saya kan belum bisa.
saya kan belum bisa servis motherboard. Ya waktu Anda terima, bisa jadi servisan itu belum sampai kepada motherboard. Bisa jadi dia hanya ganti hard disk. Jadi ganti hard disk, Anda pelajari cara installnya, Anda kan belajar secara langsung di situ. Jadi kalau enggak, Anda tangani dulu, opor ke teknisi yang paham, Anda tanya persoalannya apa, jadi di situ Anda belajar langsung sebetulnya. Nah ini yang motivasi yang sangat kuat, yang perlu Anda miliki. Dan kemudian untuk menjadi teknis laptop secara otodidak dan Anda bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih dan bisa lebih baik manajemen pengetahuan Anda nantinya, maka guru Anda satu-satunya itu jangan orang guru Anda. Jadi jangan orang. Jadi guru Anda satu-satunya adalah internet. Nah ini kalau belajar teknis laptop secara otodidak, jadi guru Anda adalah internet. Manfaatkan internet. Jadi bagaimana berguru dengan internet? Jadi begini caranya. Ketika Anda menghadapi suatu kasus tentang laptop, jadi kasus, misalnya kasus laptop itu susah diinstal, error terus pada saat install Windows 10 misalnya. Jadi kasus ini Anda cari-cari di internet, apa penyebabnya, apakah penyebabnya dia harddisknya rusak, bad sector dan sebagainya, atau penginstalnya yang bermasalah. Anda cari di internet, Anda pecahkan kasus ini, pecahkan, jangan bertanya kepada teknisi yang lebih paham, Anda langsung cari di internet dan pecahkan kasusnya. Nah ketika pertama kali Anda pecah telur untuk memecahkan kasus, saya yakin sekali bahwa itulah saat Anda berkembang untuk menjadi teknisi laptop. Nanti ketika kasus-kasusnya sudah banyak Anda pecahkan sendiri melalui internet, maka Anda akan ketagihan untuk memecahkan kasus-kasus baru, kasus-kasus lainnya. Dan caranya bagaimana? Selalu internet. Dan Anda punya alat-alatnya untuk mempraktekkannya tentunya. Nah kurang lebih seperti itu. Dan yang keempat, selalulah belajar dari akar, bukan dari buahnya. Jadi pahami masalah itu dari akarnya, bukan dari buahnya. Bagaimana memahami metode belajar ini kita dari akarnya? Saya umpamakan sebuah pohon ya. Pohon mangga misalnya. Jadi pohon mangga itu buahnya bisa manis karena dari akar biji itu ditanam berasal dari bibit yang manis. Jadi bibit yang manis dia akan tumbuh menjadi batang ya, kemudian ranting-ranting menjadi buah. Karena akarnya bagus, maka dia buahnya manis. Kalau tadinya biji mangga itu masam, saya yakin sekali dia akan terbalas dengan buahnya juga masam. Jadi akarnya yang kita periksa, akarnya. Jadi bagaimana supaya Anda juga bagus, harapan Anda menjadi teknisi laptop yang handal, bagus, maka perbaiki cara Anda belajar di akar. Akarnya Anda perkuat dulu. Akarnya yang harus Anda manis, harus benar-benar bagus lebih dahulu, baru hasilnya akan kelihatan. Nah misalnya akarnya benar-benar bagus itu, Anda perkuat pondasi belajar Anda. Dengan teknisi laptop berarti akarnya adalah fungsi komponen-komponen laptop. Jadi perkuat dulu fungsi komponen-komponen laptop itu Anda pahami. Bukan sekedar fungsi komponen-komponen yang saya maksud. Kalau sekedar fungsi komponen-komponen Anda cari di internet bahwa fungsi RAM menyimpan sementara kalau listrik mati dia hilang atau bagaimana, bukan fungsi yang seperti itu yang saya maksud. Jadi Anda memahami fungsi-fungsi komponen, artinya Anda memahami secara dalam tentang komponen itu secara detail. Anda tahu fungsinya secara pasti. Misalnya prosesor itu mengendalikan seluruh aktivitas laptop sejak dia hidup, ditekan tombol start, maka prosesornya mengendalikan seluruh aktivitas proses kerja laptop itu. Nah, itu fungsi prosesor. Tapi juga Anda harus tahu prosesor itu bagaimana cara membongkar prosesor itu, dan Anda juga harus tahu jenis-jenis prosesor itu dari mana berasal. Dan Anda juga harus tahu pengetahuan yang terhubung bahwa kalau dalam satu laptop prosesor dicabut itu nggak akan mati total, ditekan tombol power itu nggak bakal bisa. Atau RAM itu
nggak ada di laptop itu, nggak bakal display misalnya. Jadi pengetahuan Anda tentang fungsi komponen masing-masingnya ketika dia tidak ada, Anda sudah tahu dia terjadi apa kalau nggak ada. Nah, maksud saya pemahaman Anda tentang fungsi-fungsi komponen itu seperti itu. Jadi Anda perkuat masing-masingnya. Apakah itu memperkuat pengetahuan Anda tentang RAM, apakah tentang prosesor, apakah tentang DVD-nya, apakah tentang fleksibelnya, tentang LCD-nya, LED-nya, tentang kameranya, tentang baterai, tentang keyboard, dan tentang hard disk-nya, dan tentang sistem operasi yang bisa masuk ke dalam laptop itu. Jadi fungsi-fungsi komponen itulah fondasi Anda pelajari satu-satu. Bagaimana mempelajarinya jangan tanya saya, tanya internet. Jadi itu pokok bahasannya itu seperti itu. Dan yang kelima adalah Anda harus mempersiapkan lambat laun tool-tool teknisi. Jadi tool-tool teknisi ini Anda harus persiapkan. Ya minimal Anda punya obeng, solder, Anda punya timah-timahnya ya, Anda punya blower lah kalau agak tinggi sedikit blower. Ya kalau memang Anda sanggup beli power supply silakan beli dulu. Ya jelas Anda juga harus punya ampermeter, multitester dan sebagainya. Nah, itu kelengkapan itu. Kalau belum Anda yang utamanya Anda harus miliki dulu seperti obeng-obeng, solder dan blower ya, ampermeter. Nah yang lain yang tingkat tinggi misalnya BGA reward dan sebagainya itu nanti dulu. Artinya kesiapan seorang teknisi itu terus mengkoleksi alat-alat, melengkapi alat-alat yang bagus. Yang catatan saya itu cari solder yang betul-betul panas, yang bagus ya. Itu ininya, yang blower yang bagus, nah yang asli. Nah kurang lebih seperti itu. Dan juga Anda harus mengkoleksi software dari sekarang. Baik itu sistem operasinya, program aplikasi dari developer, Anda sudah harus mengkoleksinya dari sekarang. Pelan-pelan. Jadi Anda harus mengemas dua tool ini antara perangkat alat-alat dan software ini. Jadi hardware dan software ini Anda harus koleksinya dari sekarang. Anda harus punya itu. Karena tool-tool itulah yang akan kita gunakan sebagai alat kerja kita sebagai teknisi. Anda percuma menonton video ini, Anda percuma membaca buku, Anda percuma itu melihat internet di Google atau dimanapun, sementara tangan Anda tidak bergerak untuk menggerakkan alat. Nggak bisa, Anda nggak bisa jadi teknisi kalau nggak ada alatnya. Nah itu berarti yang kelima ya. Jadi kita ulang, itu yang pertama itu hobi, Anda ada motivasi, dan kemudian yang ketiga guru Anda adalah internet, dan yang keempat belajarlah selalu dari akarnya bukan buahnya. Jadi perbaiki akarnya bukan buahnya ya. Dan kemudian lengkapi tool-tool teknisi, itu sudah yang kelima ya. Artinya yang terakhir saya kasih tahu kepada Anda. Yang terakhir adalah latihan sesering mungkin. Jadi untuk menjadi teknisi laptop yang handal, Anda harus latihan sesering mungkin. Bagaimana Anda bisa latihan sesering mungkin? Apakah Anda mengobok-ngobok laptop sendiri, laptop keluarga atau dan sebagainya, itu nggak masalah. Tapi itu nggak bisa sering jadinya. Jadi supaya Anda bisa latihan sesering mungkin, ialah Anda harus menerima servis. Anda harus menerima servis. Mau nggak mau, Anda langsung terima servis, buka servis laptop. Atau begini, karena Anda ini sudah minat, sudah fokus berminat sekali terhadap tenis laptop ini, Anda juga bisa iklan baris di koran atau di Facebook atau di mana saja bahwa Anda menerima laptop rusak, menerima semua kondisi. Gak usah takut masalah biayanya. Anda kan ketika ada uang sedikit di situ, ketika Anda cocok harganya Anda beli. Ketika Anda nggak ada uang, kurang cocok harganya nggak usah beli. Bukan berarti Anda terima jual beli laptop itu Anda harus terima semua. Itu kan kita yang memutuskan kita beli atau enggak. Jadi itu perhitungannya ya. Jadi Anda harus terima rongsokan itu. Jadi apabila keenam hal ini Anda perhatikan, yang terakhir itu Anda latihan sesering mungkin dengan cara jual beli tadi ya, terima servisan.
Nah, saya kasih tahu bagaimana ukuran sering. Nah, ukuran sering seorang teknisi dia apakah dia sudah fasih bongkar pasang laptop, kapan dia sering? Misalnya saya tanya, apakah sudah berapa kali Anda bongkar laptop? Terus Anda jawab, sudah ada kurang lebih 20 kali Pak. Wah, kalau Anda bisa jawab angkanya 20 kali, berarti Anda belum sering. Karena yang dianggap sering itu adalah ketika saya tanya, sudah berapa kali bongkar pasang laptop? Wah, lupa Pak, saya nggak ingat. Nah, itu yang sering. Ketika Anda lupa jumlah laptop yang Anda bongkar, itulah yang sering. Sudah berapa kali menginstal laptop? Wah, saya lupa Pak jumlahnya, saya nggak tahu lagi berapa kali saya menginstal laptop. Berarti Anda sering. Tapi kalau Anda bisa ngitung, wah saya menginstal laptop baru 10 kali. Anda bisa ngitung angkanya baru 10 kali. Anda belum sering itu. Anda baru itu, pemula sekali itu. Jadi bagaimana bisa sering? Nggak ada jalan lain. Anda harus terima servis sekarang. Anda terima servis sekarang. Sejak nonton video ini, Anda cari kalimat-kalimatnya untuk pasang spanduk, atau nggak berani pasang spanduk, Anda secara online di Facebook, Instagram dan sebagainya, sebarkan bahwa Anda menerima servis, bagaimanapun caranya. Anda sudah link dengan dunia teknisi, dunia servis laptop. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada part pertama ini. Karena part kedua kita akan lebih detail tentang secara teknis, tentang bongkar pasangnya barangkali tentang laptop itu, kita pelan-pelan. Jadi part pertama ini membawa Anda kepada pelajaran bagaimana mempersiapkan diri secara otodidak untuk mempelajari teknisi laptop ini. Jadi teknisi laptop otodidak, Anda akan menjadi seperti itu nantinya. Jadi ikuti video-video kita, jangan sampai ketinggalan, simak secara detail semua video-video kita. Mungkin video kita ini judul teknisi laptop otodidak, ini adalah video yang berseri karena ada part 1, part 2, part 3 dan seterusnya. Jadi Anda harus tonton semua nantinya. Nah, meskipun kita ada tutorial-tutorial lain yang terpisah dari judul video ini, ada judul lain kita akan naikkan, itu mungkin servisan dari konsumen secara langsung. Algoritma kita akan foto, videokan untuk kita kupas. Kami akan selalu seperti itu nantinya. Tapi khusus yang video ini, yang sambungannya video ini, yang itu nanti part 2, itu berhubungan, itu akan berseri dan panjang serinya. Nah, itu seperti itu video kita. Makanya video pertama ini, untuk seri pertama, part pertama ini, Anda silakan subscribe, like, sharing, kalau bisa komen. Anda komen di bawah apa keinginan Anda, apakah Anda pemula, apakah Anda profesional. Anda juga bisa link kepada kita. Kami juga ada kursus online ya, kursus online, tapi kami kursus online itu ya sama seperti ini, seperti menonton video, tetapi ini ya agak lambat karena upload videonya mungkin ada waktu ya. Kalau online kan bisa dilayani karena Anda sudah mengikat diri, kita langsung melayani tepat waktu. Kalau yang video yang diupload ini kita persiapkan dulu ya, kita atur dulu kondisi-kondisinya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Anda terus tonton video-video channel algoritma komputer. Kami akan mengupas semua tentang teknisi laptop. Saya jamin apabila Anda mengikutinya dari awal sampai akhir, Anda akan menjadi teknisi yang handal dan profesional. Kita sudah buktikan. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Selamat malam.